Meraih predikat sebagai maskapai dengan peningkatan brand value tertinggi di awal tahun ini, apakah pelayanan Malaysia Airlines benar-benar meningkat? Mari kita simak. Di video kali ini, aku akan berbagi pengalaman terbangku bersama Malaysia Airlines di kelas ekonomi dari kota asalku di Medan, Sumatera Utara, menuju kota Bangkok, Thailand dengan transit beberapa jam di Kuala Lumpur, Malaysia. Kamu pasti penasaran kan? Kalian terus video sampai akhir dan tetap dukung channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan berikan komentarnya juga ya. Terima kasih. Halo kawan-kawanku semua, selamat datang di channel baruku Travel Santai yang akan membahas perjalananku ke berbagai destinasi di seluruh dunia. Seperti yang sudah aku sampaikan di awal video tadi, kali ini aku akan melakukan perjalanan dengan maskapai Malaysia Airlines dari Medan menuju Bangkok via Kuala Lumpur. Tapi kali ini aku terbang di kelas ekonomi. Aku memulai perjalanan ini dengan berangkat dari Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 2 April 2025 di saat hari libur Hari Raya Idul Fitri. Karena kali ini aku berangkat di saat hari libur lebaran, suasana Bandara Kuala Namu pada saat itu sangat ramai dengan penumpang yang juga akan pergi untuk liburan. Malaysia Airlines sudah sejak lama melayani Medan sebagai salah satu destinasi penting di kawasan ASEAN. Mungkin sudah puluhan tahun lamanya. Maskapai asal negeri jiran ini melayani 2 penerbangan setiap harinya antara Medan dan Kuala Lumpur, yaitu penerbangan pagi dan sore hari. Terhitung ada 14 penerbangan setiap minggunya di rute ini yang dilayani oleh Malaysia Airlines. Di Bandara Kuala Namu, counter check-in Malaysia Airlines berada di Island C, dan di sini antrian check-in penumpang dibagi menjadi 2, yaitu untuk penumpang kelas bisnis dan anggota Elite One World, dan juga untuk penumpang kelas ekonomi. Karena kali ini aku naik di kelas ekonomi Malaysia Airlines, aku memperoleh bagasi sebesar 30 kg dan diantarkan hingga menuju bandara tujuan, yaitu Bandara Internasional Suvarnabhumi di kota Bangkok, Thailand. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Travel Santai bersama Sanjit Lubis. Dan di video kali ini, tepatnya saat libur lebaran tahun 2025, saya akan melakukan perjalanan ke kota Tokyo, Jepang. Tapi kali ini saya berangkatnya dengan melakukan 4 penerbangan yang berbeda. Pertama itu, saya bakal naik Malaysia Airlines dari Medan menuju Bangkok via Kuala Lumpur, dan melanjutkan dengan naik maskapai Philippine Airlines dari Bangkok menuju Tokyo Narita melalui Manila. Jadi panjang terus video saya hingga akhir, dan untuk penerbangan pertama ini, dari Medan menuju Bangkok via Kuala Lumpur, saya akan naik di kelas ekonominya. Jadi bentar lagi saya akan masuk ke security check dan juga imigrasi sebelum melanjutkan penerbangan ke kota Kuala Lumpur dengan Malaysia Airlines. Bandara Internasional Kuala Namu merupakan pintu gerbang penting di kawasan Indonesia bagian barat dan merupakan bandara tersibuk kelima di Indonesia. Bandara ini dilayani oleh beberapa maskapai asing seperti Singapore Airlines, Malaysia Airlines, AirAsia, Saudi Arabian Airlines, dan Etihad Airways yang akan membuka rute pada bulan Oktober tahun ini, yang akan semakin menghubungkan Medan dengan kota-kota di kawasan Asia dan Timur Tengah. Penerbangan Malaysia Airlines MH861 dari Medan menuju Kuala Lumpur berangkat dari Gate 2 di Bandara Internasional Kuala Namu. Okupasi penerbangan ini sepertinya penuh karena sudah banyak sekali penumpang yang menunggu di ruang boarding. Dan antrian penumpangnya dibagi menjadi 2, yaitu untuk penumpang kelas bisnis dan anggota Elite One World, serta antrian penumpang kelas ekonomi. Dan di penerbangan MH861 ini, Malaysia Airlines menggunakan tipe pesawat Boeing 737-800 dengan kode registrasi 9M MXV yang pada saat itu sudah berusia 10 tahun. Pesawat ini menggunakan livery Malaysia Negaraku. Di pintu pesawat, seluruh penumpang disambut oleh pramugari Malaysia Airlines. Dan di pesawat ini hanya tersedia 2 kabin, yaitu kelas bisnis dan kelas ekonomi. Kabin kelas ekonomi Malaysia Airlines di tipe pesawat Boeing 737-800 ini memiliki 150 kursi yang memiliki lebar 17 inch dan panjang 30 inch. Konfigurasi kursi di kabin kelas ekonomi ini adalah 3-3.
Meskipun tidak tersedia layar in-flight entertainment di kursinya, tetapi Malaysia Airlines menyediakan wireless in-flight Wi-Fi entertainment yang bisa diakses dari perangkat pribadi setiap penumpang. Your attention to the crew at the front of your cabin. This is your seatbelt. To fasten, insert the metal link into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. To unfasten the seatbelt, lift the metal flap. Should the cabin pressure become low and oxygen Hai, sekarang ini saya udah tiba di dalam pesawat Boeing 737 C800 Malaysia Airlines menuju Kuala Lumpur. Jadi nanti kita bakalan di Kuala Lumpur itu transit sekitar 4 jam sebelum melanjutkan penerbangan Malaysia Airlines lagi ke kota Bangkok. Dan di sini saya bakal ajak kalian untuk tur sejenak tentang kursi kelas ekonomi Malaysia Airlines di tiap pesawat Boeing 737 seri 800-nya. Nah, jadi depan kursinya ini ada seperti kompartemen yang berisi berbagai macam bahan bacaan ya, seperti ada in-flight magazine Malaysia Airlines, ada kartu penunjuk keselamatan dan juga majalah katalog duty free. Kemudian di sini ada USB port dan di sini ada tray table. Ini tray table-nya. Dan di bawah kursi ini ada pocketnya yang berisi air sickness bag, dan ruang kakinya pun juga cukup nyaman. Karena ini merupakan penerbangan singkat yang berdurasi kurang dari 1 jam, jadi layanan in-flight meal mulai disajikan sekitar 15 menit setelah pesawat lepas landas. Di kelas ekonomi ini, penumpang kelas ekonomi hanya diberikan sebungkus kacang masin khas Malaysia Airlines dan juga sebotol air mineral. Dan tak terasa, pesawat pun sudah memasuki ruang udara negara Malaysia. Dan dari dalam pesawat, terlihat jelas pemandangan pusat kota Kuala Lumpur yang dihiasi dengan banyak gedung-gedung pencakar langit yang ikonik, seperti KL Tower, Menara Kembar Petronas, Menara Merdeka 118, dan banyak gedung lainnya seperti terlihat di footage video berikut ini.
Dan akhirnya pesawat pun mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Di Bandara Kuala Lumpur ini aku hanya akan transit sekitar 4 jam aja sebelum melanjutkan penerbangan berikutnya bersama Malaysia Airlines lagi ke Bandara Suvarnabhumi di kota Bangkok, Thailand. Jadi tonton terus videonya sampai akhir ya, karena aku akan ajak kalian untuk transit di Bandara Kuala Lumpur ini. Terima kasih. Nah, jadi saya sudah tiba di Bandara KLIA Terminal 1 dan nanti bakal ngelanjutin untuk transit di sini sekitar 4 jam. Hai, sekarang ini saya sudah tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur di Terminal 1 dari penerbangan Malaysia Airlines MH861 dari Medan. Dan kali ini saya bakalan transit sekitar 4 jam di Bandara KLIA 1 ini untuk melanjutkan penerbangan berikutnya ke Bandara Suvarnabhumi di kota Bangkok menggunakan maskapai Malaysia Airlines nomor penerbangan MH782. Jadi paling terus perjalanan saya dengan Malaysia Airlines di kelas ekonomi dari Kuala Lumpur menuju Bangkok. Penerbangan saya ke Bangkok akan berangkat dari gate G8 di Bandara Kuala Lumpur. Daripada bosan menunggu selama 4 jam di bandara, saya berkunjung ke Plaza Premium Lounge yang ada di Bandara Kuala Lumpur ini yang lokasinya dekat dengan gate keberangkatan saya. Meskipun saya kali ini naik kelas ekonomi, tapi saya bisa masuk ke Plaza Premium Lounge dengan menggunakan kartu akses Priority Pass yang saya miliki. Nah, kali ini meskipun saya naik kelas ekonomi di penerbangan Malaysia Airlines 82 menuju Bangkok, akan tapi saya bakalan singgah sebentar ke Plaza Premium Lounge yang ada di Bandara KLIA 1 ini menggunakan dari kartu Priority Pass yang saya miliki. Jadi lounge itu berada di belakang saya di eskalator ini. Yang kita bakalan naik dan masuk ke Plaza Premium Lounge yang ada di KLIA 1 ini. Plaza Premium Lounge di Bandara Kuala Lumpur ini bisa diakses tak hanya oleh penumpang kelas bisnis, tapi juga oleh pemegang kartu Priority Pass, Dragon Pass, Lounge Key, dan juga nasabah premier dari bank tertentu. Makanya tidak heran jika kondisi di dalam lounge ini biasanya sangat ramai dan sulit mendapatkan tempat duduk saat jam sibuk. Nah, sekarang ini saya sudah berada di dalam lounge Plaza Premium yang ada di Bandara KLIA 1. Dan tadi meskipun saya kali ini penerbangan yang menggunakan Malaysia Airlines di kelas ekonomi, tapi saya bisa masuk gratis ke dalam Plaza Premium Lounge ini karena menggunakan akses dari Priority Pass Card yang saya miliki dari Bank HSBC. Jadi, saya bisa masuk 4 kali setahun menggunakan kartu dari Priority Pass. Dan terlagi saya bakal ajak untuk lihat sekeliling lounge. Ini kemungkinan ini tumben ya lounge ini kondisinya sekarang nggak begitu ramai. Nanti saya bakal kasih lihat apa aja makanan dan minuman yang tersedia dalam lounge ini. Di dalam lounge ini terdapat beragam hidangan makanan dan minuman yang tersedia seperti yang bisa dilihat di footage video berikut ini. Mulai dari makanan tradisional khas Malaysia hingga tersedia bar yang menawarkan beragam minuman beralkohol. Yang pasti banyak banget makanan dalam lounge ini hingga saya pun sulit untuk menyebutkannya satu persatu. Tapi yang paling menyita perhatian saya di lounge ini adalah tersedianya signature dish kari laksa yang kelihatannya sangat menggugah selera. Dan tentunya saya pun memilih kari laksa ini. Dan ini dimasak secara live cooking ya, jadi makanannya masih terasa panas saat saya terima.
Dan tadi saya miliknya signature dish dari Lounge Plaza Premium yang ada di Kenya 1, yaitu laksa. Dan ini makanan laksanya. Nah, ini laksanya yang saya tadi pesan. Ini ada kuahnya, merah ya, kuah karinya. Ada mie, ada tofu, ada fishball juga. Karena perut saya masih lapar, sementara waktu boarding masih sekitar 2 jam lagi, jadi saya mencari makanan lain untuk dimakan. Nah, kali ini tuh saya ngiler banget dengan makanan kari ayam yang tampilannya itu sangat menggugah selera. Setelah puas makan dan bersantai di dalam Plaza Premium Lounge, kini saatnya bagi saya untuk menuju ke gate G8 untuk boarding penerbangan Malaysia Airlines MH782 menuju kota Bangkok, Thailand. Di penerbangan ini, Malaysia Airlines menggunakan tipe pesawat yang sama seperti penerbangan saya sebelumnya, yaitu Boeing 737-800 dengan kode registrasi 9M MXX yang sudah berusia 10 tahun. Nah guys, jadi sekarang ini saya berada di gate G8 di terminal utama atau terminal 1 Bandara KLIA, dan ini bakalan boarding bentar lagi, dan kita bakalan lihat pesawatnya udah ready ya. Di depan saya ini pesawatnya. Nah, ini pesawat yang bakal saya naikin di penerbangan MH782 menuju kota Bangkok. Jadi, kali ini saya bakalan naik di kelas ekonomi Malaysia Airlines, dan nanti sesampai di Bangkok, nanti saya bakalan keluar imigrasi karena harus ambil bagasinya. Dan nanti lanjutkan lagi penerbangan berikutnya dengan Philippine Airlines untuk menuju kota Tokyo ke Bandara Narita via Manila. Di pintu pesawat, seorang pramugara Malaysia Airlines menyambut setiap penumpang. Sama seperti pesawat sebelumnya di nomor penerbangan MH861 dari Medan ke Kuala Lumpur, pesawat ini juga memiliki 2 kabin, yaitu kabin kelas ekonomi dan kelas bisnis. Kabin kelas ekonominya memiliki 150 kursi dengan lebar kursi 17 inch dan panjang 30 inch. Dan konfigurasi kursi di kelas ekonomi ini adalah 3-3. Di kursi ini tidak tersedia layar info entertainment, jadi ada di situ hanya kompartemen yang berisi berbagai macam bahan bacaan, seperti di sini tuh ada majalah Invite magazine-nya Malaysia Airlines Going Places, lalu ada diberikan katalog Invite Duty Free, beberapa temptations, dan kartu petunjuk keselamatan. Kemudian di sini tersedia USB port. Di sini diberikan tempat untuk menaruh HP atau barang bawaan. Dan di sini tempatnya untuk tray table. Tray table bisa ditarik di maju mundurin. Kemudian di bawah sini ada seat pocket yang berisi RCP spek atau kartu pemangku udara. Dan ruang kakinya juga cukup lega. Sama seperti kursi kelas ekonomi sebelumnya, kursinya tidak dilengkapi dengan layar inflight entertainment. Namun, Malaysia Airlines menyediakan wireless inflight entertainment Wi-Fi yang bisa diakses oleh setiap penumpang di perangkat pribadi. Should the cabin pressure become low, an oxygen mask like this will appear from the compartment above you. Immediately pull the mask towards you.
Sekitar 30 menit setelah pesawat lepas landas, kabin kru Malaysia Airlines mulai menyajikan layanan in-flight meal. Di penerbangan ini tersedia 3 pilihan makanan, yaitu ikan, ayam, dan daging. Tapi kali ini saya pilih menu ayam kari hijau Thai dengan nasi kukus. Di dalam nampan hidangannya terdapat menu utama ayam kari hijau, lalu juga ada sebotol air mineral, sepotong roti, 1 pack buah-buahan potong, butter, dan 2 bungkus kacang masin khas Malaysia Airlines. Setelah makanan selesai, dilanjutkan dengan layanan in-flight drink, yang mana saya pilih segelas teh hangat. Secara keseluruhan, layanan Malaysia Airlines di kelas ekonomi di 2 penerbangan yang saya lalui dari Medan menuju Bangkok via Kuala Lumpur cukup berkesan. Hidangan in-flight meal yang tersedia juga enak dan banyak kondimen makanan yang diberikan. Kabin kru Malaysia Airlines di 2 penerbangan ini juga sangat ramah. Kabin baru Malaysia Airlines yang terlihat fresh dengan nuansa warna biru muda dan biru gelap menjadi wajah baru Malaysia Airlines kali ini. Meskipun banyak yang mengeluh karena tidak tersedia layar in-flight entertainment lagi. Meskipun begitu, Malaysia Airlines menyediakan wireless in-flight entertainment Wi-Fi sebagai penggantinya. Good job, Malaysia Airlines. Thank you. Nah, jadi sekarang saya udah tiba di Bandara Suvarnabhumi di kota Bangkok, Thailand. Dan nanti di sini saya bakal keluar dari imigrasi sebab saya harus ngambil bagasi ya. Karena penerbangan Malaysia Airlines saya tujuannya itu terakhir ke Bangkok. Jadi bagasi tadi itu diantar hingga Bangkok. Jadi nanti kita akan check-in ulang untuk penerbangan berikutnya dengan Philippine Airlines di kelas bisnis dari Bangkok menuju Manila lalu ke Tokyo Narita. Maka demikianlah review perjalananku yang berkesan bersama Malaysia Airlines di kelas ekonomi dari Medan ke Bangkok via Kuala Lumpur. Pantengin terus video baru di channelku ini karena aku akan upload perjalanan bersama maskapai Philippine Airlines dari Bangkok menuju Tokyo via Manila di kelas bisnis. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Terima kasih.